Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wa fad wa innahdatal watani fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat rezeki. Tak lupa pula saya haturkan sholawat beriring salam kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita kenang-kenangan terindah, yakni Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia yang tetap eksis dari zaman nunggang onta hingga zaman nunggang Honda atau saat ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Aan Saifian, bisa dipanggil Aan. Saya berasal dari program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari. NIM saya yaitu 2024 02 01 03 001. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya sedang menjalankan ujian UAS pada mata kuliah Pemikiran Islam. Saya sendiri akan membawakan beberapa sekte-sekte yang berkembang dalam Islam. Salah satunya yaitu Khawarij. Khawarij sendiri berasal dari kata khoroja yahriju yang artinya keluar. Sejarah singkatnya, sebenarnya ada riwayat mengatakan bahwa Khawarij itu sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang membagikan harta ghanimah atau harta rampasan perang. Disitulah salah satu sahabat menyeletuk atau mengatakan bahwa, "Ya Rasulullah, bagikanlah harta itu dengan adil." Rasulullah SAW lantas menjawab, "Celakalah engkau, sungguhnya aku diutus di dunia ini untuk berlaku adil." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang di samping Rasulullah pun begitu marah kepada para sahabat tersebut dan mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal kepalanya." Namun Rasulullah berkata, "Janganlah Umar, sungguhnya orang ini sudah keluar dari Islam." Maka awal mula Khawarij itu ada yang mengatakan di situ. Namun secara garis besarnya, Khawarij itu muncul ketika setelah perang Siffin. Sejarah singkatnya yaitu pada masa kekuasaan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yaitu khalifah keempat umat Islam, mengatakan atau berpendapat bahwa menerima tahkim saat terjadi perang Siffin. Perang Siffin dimulai atas serangan Muawiyah bin Abu Sufyan kepada Ali bin Abi Thalib. Saat terjadinya perang Siffin itu, Ali bin Abi Thalib hampir saja menang, sudah menguasai segala pertempuran. Karena pihak Muawiyah terpojok, maka ada suatu ide yang muncul di benak kepalanya, yaitu melakukan yang namanya tahkim atau sering kita sebut dengan arbitrase.
orang-orang dari golongan Ali bin Abi Thalib pada awalnya mereka itu yang menyeru bahwa Ali bin Abi Thalib harus menerima tahkim untuk menjalin perdamaian. Ketika ingin dilakukan tahkim, yaitu masing-masing pihak mengutus hakimnya. Dari pihak Ali bin Abi Thalib mengutus Musa al-Anshari, sedangkan dari pihak Muawiyah mengutus Amr bin As. Mereka bertahkim di situ. Namun, keputusan tahkim di sini sangat merugikan Ali dan bahkan sangat menjatuhkan Ali. Jadi, pihak-pihak atau orang-orang Ali yang mendukung Ali untuk menerima tahkim itu berbelok, mengatakan bahwa Ali telah keluar dari Islam karena menerima yang namanya tahkim. Itulah awal singkat dari munculnya Khawarij ini. Khawarij sendiri itu terkenal pemikiran yang radikal atau yang keras. Khawarij mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu dihukumi kafir dan halal darahnya untuk dibunuh. Dan mereka juga beranggapan bahwa orang-orang yang berbeda pandangan dengan paham Khawarij sendiri itu juga dikatakan kafir dan boleh darahnya dibunuh. Ini sangat kejam. Maka dari itu mereka juga beranggapan 4 khalifah yang memimpin atau Khalifatul Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka masih menganggap bahwa itu belum atau tidak melakukan pelanggaran sehingga membuat Abu Bakar kafir. Umar bin Khattab pun demikian. Mereka menganggap bahwa Umar bin Khattab pun masih dikategorikan Islam karena tidak ada hal-hal yang membuat dia kafir. Namun saat khalifah ketiga Utsman bin Affan memimpin, Utsman bin Affan itu memimpin 12 tahun. 6 tahun pertama pemimpinannya mereka masih anggap karena belum ada hal-hal yang mereka rasa bisa membuat Utsman keluar dari Islam. Namun 6 tahun setelahnya Utsman bin Affan melakukan yang namanya nepotisme. Nepotisme itu mengangkat keluarganya sendiri menjadi pejabat atau orang dalam lah. Maka dari itu kaum Khawarij ini menolak bahkan mengkafirkan Utsman bin Affan karena telah melakukan nepotisme, yaitu pelanggaran besar terhadap Islam. Yang selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Selama kepemimpinan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, mereka masih menganggap, tapi setelah Ali bin Abi Thalib menerima yang namanya tahkim, mereka menentang keras segala sesuatu tentang Ali. Bahkan ada suatu riwayat yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu itu dibunuh oleh kaum Khawarij tersebut. Paham yang selanjutnya yaitu mereka tidak menganggap adanya surat Yusuf di Al-Quran dengan alasan bahwa surat Yusuf itu membahas tentang cinta. Sebuah cinta, anggapan mereka bahwa sebuah cinta itu tidak pantas disandingkan dengan tauhid, akidah, muamalah, fikih, apapun dalam Al-Quran. Jadi mereka tuh tidak menganggap surat Yusuf itu benar-benar ada dalam Al-Quran. Paham selanjutnya, orang yang melakukan dosa besar itu tidak ada toleransi masuk surga. Artinya mereka sudah hak, mereka sudah wajib masuk neraka tanpa adanya pengampunan dari Allah. Ini bertentangan langsung dengan firman Allah yang mengatakan bahwa manusia itu bisa diampuni. Selanjutnya, paham yang selanjutnya yaitu mereka itu sangat berpikir radikal atau keras. Mungkin saudara-saudara masih ingat pengeboman di Bali pada tahun 2002 yang menewaskan kurang lebih ratusan orang di hotel di Pasar Bali. Korban-korbannya yaitu para turis yang sedang berliburan di sana. Dianalisir bahwa pelaku pengeboman bom bunuh diri tersebut yaitu berpaham Khawarij karena beranggapan bahwa orang-orang di dalam hotel itu melakukan perzinaan dan keluar dari Islam. Itu anggapan orang Khawarij. Jadi, orang Khawarij ini harus, atau paham-paham Khawarij ini harus dihindari di Indonesia. Karena Indonesia itu keragaman hayati maupun non-hayati yang luar biasa dari agama, suku, budaya, dan bangsa. Ketika Khawarij bisa masuk di Indonesia, maka akan menyebabkan
konflik atau pertikaian karena tidak cocok dengan keadaan atau situasi yang ada di Indonesia ini. Paham yang selanjutnya atau sekte yang selanjutnya yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah sendiri berasal dari kata ittazala yang artinya telah berpisah. Jadi singkatnya, pada suatu masa, pada masa Imam Hasan al-Basri sedang melakukan yang namanya kajian Islami di Masjid Basra, Irak. Itu membahas tentang yang namanya keadaan manusia yang telah melakukan dosa besar. Imam Hasan al-Basri mengatakan bahwa manusia yang melakukan dosa besar itu tidak dihukumi kafir. Bertentangan dengan kaum Khawarij kan, tidak dihukumi kafir dan masih bisa atau masih memeluk Islam, hanya saja ia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun salah satu muridnya yaitu Wasil bin Atha yang menyanggah bahwa pendapat Imam Hasan al-Basri itu salah. Wasil bin Atha mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang melakukan dosa besar itu tidak dihukumi kafir maupun mukmin, mereka dihukumi fasik, begitu. Maka dari itu Wasil bin Atha keluar dari golongan atau dari kajian tersebut dan membuat kajian baru di pojokan Masjid Basra, Masjid Raya Basra yang ada di Irak sekarang. Nah, dari situlah muncul namanya Khawarij karena Imam Hasan al-Basri mengatakan Mu'tazilah ittazala atau telah keluar dari golongan kami atau telah berpindah golongan dari golongan kami, yaitu Wasil bin Atha. Itulah awal mula namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah sendiri itu lebih mengedepankan akal atau rasional. Jadi mereka menganggap bahwa sifat-sifat Allah itu tidak ada, tidak pantas disandingkan kepada Allah. Karena apa? Karena sifat yang ada pada makhluk itu disifatkan kepada Allah. Jadi Allah tidak pantas menerima sifat-sifat yang ada dalam makhluk tersebut. Paham yang selanjutnya, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah tidak qadim, artinya baru. Begitu. Yang selanjutnya, mereka pun mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengampuni orang-orang yang berbuat kejahatan atau melakukan dosa besar. 5 dasar atau pemahaman dari mereka antara lain tauhid. Karena tauhid itu sudah pasti dasarnya dalam Islam kan. Yang kedua adil. Adil yang dimaksud adalah keadilan Tuhan untuk memberikan rizki maupun memberikan musibah kepada kaumnya. Yang ketiga janji dan ancaman. Janji dan ancaman ini yang dimaksudkan yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebuah janji untuk orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, dan ancaman kepada orang-orang yang munafik atau yang kafir, begitu. Yang selanjutnya tempat di antara dua tempat. Maksudnya di sini yaitu fasik itu di antara dua tempat, yaitu antara mukmin dan antara kafir. Jadi dia di tengah-tengah fasik. Yang ketiga, yang selanjutnya itu pemahaman tentang Syiah atau sekte tentang Syiah. Jadi kita telah membahas Khawarij, Mu'tazilah, yang ketiga yaitu Syiah. Syiah sendiri itu adalah orang-orang yang mendukung Ali. Ini sangat bertentangan dengan Khawarij tadi. Khawarij adalah orang-orang yang keluar dari Ali, sedangkan Syiah adalah orang-orang yang pendukung Ali. Syiah sendiri menganggap Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pas, orang yang cocok untuk menggantikan Rasulullah. Sehingga mereka menganggap bahwa Abu Bakar sampai ke Utsman itu adalah laknatullah. Mengapa? Karena mereka menganggap bahwa khalifah yang 3 itu telah mengambil hak Ali, jatah Ali untuk menjadi khalifah. Begitu kata mereka. Sehingga mereka beranggapan, ada yang beranggapan bahwa seharusnya Quran itu tidak turun kepada Rasulullah, melainkan kepada Ali. Ini sudah keluar dari Islam, sangat keluar. Berbeda pandangan dengan kita. Makanya, ulama-ulama di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yang sholatnya 21 rakaat pada sholat tarawih, itu diselangi dengan Bilal. Contohnya, Al-Khalifatu ula min ba'di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus dijawab oleh makmumnya, mungkin kita sudah mendengarnya. Itu adalah salah satu tanda atau salah satu ciri untuk bisa menangkal faham-faham Syiah yang ada di Indonesia. Karena orang-orang Syiah itu kalau mendengar nama-nama Abu Bakar, Umar, Utsman itu mereka panas. Katanya Gus Bah begitu. Mereka itu panas. Sehingga mereka keluar dari masjid itu. Jadi kesimpulannya, sekte-sekte yang berkembang dari Islam itu terkadang dipengaruhi oleh faktor politik maupun faktor pemikiran. Seperti faktor politik tadi, yaitu Khawarij itu mereka beranggapan bahwa lebih memilih demokrasi ketimbang monarki. Berbeda dengan Syiah. Syiah itu mereka lebih memilih monarki dibanding demokrasi. Jadi Syiah dan Khawarij itu adalah muncul karena adanya faktor politik. Sedangkan Mu'tazilah sendiri itu muncul karena adanya pemikiran yang berbeda dari gurunya. Nah, inilah yang saya bisa jelaskan pada kesempatan yang baik ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Allah muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.